Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesinnya kita turunkan kembali karena kemarin udah kita coba periksa di bagian mesin itu kemarin ngasap, jadi terpaksa deh kita bongkar mesinnya di bagian kop. Moga-moga aja sih nggak terlalu parah ya, karena agak lumayan sih kemarin asapnya, lumayan tebal, jadi harus cek dulu apa klepnya, sealnya, atau ring pistonnya sudah emang aus gitu. Ini kita mulai buka di bagian knalpot, udah dibukain tuh baut 14 nya sama baut 10, karena kita harus ganjal soalnya nih standarnya nggak ada standar tengahnya, jadi harus kita buka knalpot dulu, ngakalin lah. Nggak tahu juga nih kenapa kok bisa standar tengahnya kagak ada. Kita buka karbu, karbunya kotor juga sih, buka sekalian. Kita buka juga di bagian kabel bodi, sambungan dari mesin untuk sepul, lampu apa semua, juga minnya yang ada di bagian rangka. Jadi semua sambungan kabel yang di mesin tuh dilepasin dari soketnya biar bisa turun. Itu harus dicek juga kalau emang menurunkan mesin, biar nggak nggak nyangkut apa terlupa apa gimana. Jadi kalau bisa tuh teliti di bagian kabel, soalnya kadang sering juga kadang lupa kabel yang mana. Yang parahnya itu kadang bisa putus itu kabel. Kalau udah putus payah. Ini kita bagian sasis, bagian armnya, arm yang di mesin kita buka, terus diganjel pakai palok 2 biji. Lanjut dibuka knalpot, sok udah dibuka semua, rem udah dibuka, jadi tinggal tarik as, lepas. Jadi di sini tinggal kita bukain di bagian blok, cek di bagian kop juga mana yang bocor, apa seal flagnya, apa dari bos klep, apa dari pistonnya yang udah parah ya. Kita lihat dah gimana. Ini filternya dilepas ya, gampang. Lanjut kita buka di bagian koper blok atas bawah, juga di bagian lupa gue sih kalau Honda itu apaan sih. Kalau di Yamaha itu Ice namanya, kalau Yamaha gitu, Yamaha Ice, tapi kalau Honda gue lupa bener apaan sih namanya. Komentar aja yang tahu namanya, gue lupa lah. Lanjut kita buka di bagian kop penutup, kunci T10, juga di bagian blok baut 10. Terus lanjut buka kamprat, kunci T8. Bagi pemula sih ntar nanti gue bikinkan aja dah videonya yang lebih bagus, cuma tadi ini memang
tripodnya kagak ada, jadi harus pakai kaleng gue tadi ya, pakai freon biar enak naruh HP nya. Ini gue dekatan dikit biar gampang lihatnya kan. Udah dibukain semua baut 12, terus kopnya diambil. Jangan lupa juga itu per untuk deskompresi sama stutnya itu jangan lupa disimpan, takut hilang. Itu kalau hilang wah motormu jadi jendal-jendul lah, jelas motornya nggak, kadang susah hidup lah, kadang apalah rewel hidupnya itu karena deskompresinya nggak dipasang, sering terjadi itu. Padahal susah loh cari alatnya itu, karena jarang itu kan jarang rusak soalnya, cuma sering hilang. Udah dibuka ini bloknya, kita cek tadi oversize-nya 50, kayaknya memang habis dibersihkan sih kopnya, agak terlalu kotor amat. Cuma pas kita cek tadi wah lumayan lah, itu bearing crankshaft juga dicek aman, nggak kocak lah, aman. Cuma tadi dilihat ini dari pistonnya parah bro, udah banget semuanya, udah kagak enak dilihat lah, lihat aja kagak enak apalagi pakai. Itu tadi baret semua. Jadi kemarin sempat kita belikan pistonnya kan, karena oversize standar kita belikan 50, nggak taunya oversize 50 itu bagian blok bawah, di bibir blok paling bawah itu yang arah ke karter itu ngeblong, agak masuk ke tengah, jadi yang rapat cuma di bagian tengah, sudah di bagian bawah memang kayak gitu sih, memang nggak harus rapat sih di bagian bawah. Cuma tadi kata tukang polternya ini bloknya sudah terlalu dalam lukanya, baretnya, jadi ini kalau di oversize 50 kagak masuk. Gue curiga nih motor udah pernah cekat kayaknya, malah katanya sih baru diisi oli, dia kagak ngomong kalau motor udah pernah cekat atau gimana. Mungkin juga ada saudaranya yang pakai apa gimana, jadi nggak tahu ceritanya sampai bloknya baret. Sebenarnya sih udah ngobrol sama orangnya, sampai motornya ngasep gitu kan, katanya sih nggak tahu, cuma lama nggak dipakai aja. Itu kita buka di bagian box CVT ya, bocor semua. Neonnya lumayan masih bisa, karena emang lama banget gak dipakai, gak hidup, gak pernah dibawa jalan gitu, dipanasin apa gimana. Cuma terakhir dia pakai kemarin katanya baru diisi oli, diganti, ya bisa hidup, cuma ya ngasep. Tadi kita kasih kabar orang, kita telepon gimana ini ceritanya, ya dibelikan blok lah kemarin. Saya ceritain sama orang kalau ini harus oversize 100 karena udah nggak bisa nutup, baretnya dalam soalnya setengah mili lebih. Apalagi di sini kan kita di Samarinda itu rata-rata sih kalau untuk piston sih, untuk oversize 25, 75 tuh kagak ada, yang ada cuma 0, 50 sampai 100. Jadi 25, 75 tuh kagak ada di sini, jarang ada. Nggak tahu lah kalau di tempat kalian mungkin ada. Kalau mau diakalin sih bisa sih, kalau untuk pakai oversize, pakai piston yang oversize 52 atau 52,5 pakai piston lain bisa sih ya, aman sampai 54 ada. Cuma ya speknya jadi agak gede sih anunya, cc nya jadi naik, otomatis kan bahan bakar juga lebih kenceng, lebih makan. Jadi kita ngandalkan untuk ini standar aja, karena memang servis standar, untuk balap kan lain. Ini kita buka nih bagian kipas
sama rumah roller, tapi emang benernya jebol juga sih, olinya ngucur lewat sealnya bocor. Terus di bagian kampret tadi udah kita cek, emang harus diganti juga karena udah kendor banget, udah sampai nekannya udah dalam gitu. Jadi harus diganti juga biar jos lah, tarikan enak, enteng, irit, nggak apa namanya, nggak moret marit lah, bolak balik ketar bongkar lagi, ganti lagi kan, jadi sekalian biar gampang. Ini kita buka kampas ganda, kita cek juga sealnya apa bocor apa enggak, soalnya sampai ke belakang sih bocornya, jadi bingung nih cek semua. Ini bukanya pakai alat gitu tuh, beli no, kalau kagak beli bikin lah dari gear apa gimana, aneh bikin dari gear, cuma ya gitulah, tinggal kreasi kalian aja sih. Cuma kalau gue enaknya pakai ginian, soalnya pakai gear kadang jelimet. Gue pernah tuh kasus berdarah tangan gara-gara bukain ganda, kena gearnya berdarah, asem aja. Ya udah lah, ya tergantung mekaniknya juga sih. Ada sih alat khususnya untuk bukain kampas ganda gitu, mana punya hilang, nggak tahu nih anak gue bukain taruh di mana. Ini orang tuanya pada bingung kemana, semua nggak mau beli alatnya yang itu untuk buka magnet sih biasanya sih, jadi pakai untuk buat bukain kampas ganda. Ya gitu dulu lah bro, sementara ini untuk restorasinya nanti kita sambung lagi di part ketiga lah, nah ini lumayan panjang sih durasinya, jadi mesti harus potong-potong. Ini juga nih aneh cepetin, soalnya kalau dibikin semua ngikutin dari videonya lah habis kuota kita. Apalagi udah zaman sulit gini bro, ya harus bersabar ya, kita usaha. Oke bro, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.